Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sesyanto. Saya guru di SMP Negeri 2 Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah. Topik kurikulum merdeka meliputi pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Ada 2 modul dalam topik kurikulum merdeka, yaitu modul 1 kurikulum dan modul 2 kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. 4 komponen kurikulum antara lain 1 tujuan, 2 konten, 3 metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Sedangkan klasifikasi kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama tujuan pembelajaran atau konten, 2 panduan pedagogi, dan yang ketiga panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi dan peran kurikulum antara lain 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan pada saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi dengan konteks dan karakteristik murid. Isu kekinian berupa perubahan iklim global, teknologi digital maupun industri multinasional menuntut satuan pendidikan untuk menyiapkan kurikulum yang membantu murid guna menghadapi dunia yang penuh tantangan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid merupakan 3 pilar pendidikan. Kerangka dasar kurikulum meliputi tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan, sehingga kurikulum sifatnya dinamis. Oleh karena itu, setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, bahkan sampai ke asesmennya. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan
agar pembelajaran murid lebih bermakna. 5 prinsip yang harus dipegang dalam pengembangan KUSP antara lain: 1. Berpusat pada murid, 2. Kontekstual, 3. Esensial, 4. Akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk memberikan tanggapan atau umpan balik pada kolom komentar, dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.